Saya berharap Mukmin TV itu mampu menjadi ujung tombak dari dakwah terhadap Islam, baik terhadap penerapan syariat, dakwah maupun ukhuwah yang terus dikembangkan. Jadi ke depan salah satu media yang mampu untuk mengubah mindset itu adalah salah satunya TV. Nah, jadi TV itu juga memiliki peran yang sangat kuat dalam rangka untuk mendelegitimasi atau bahkan kalau bisa itu melawan deislamisasi, termasuk bagaimana kita menginternalisasi nilai-nilai yang ada di dalam kekhalifahan ini sehingga masyarakat menjadi tahu, ya, tidak fobia, melawan argumen, argumen dilawan argumen, narasi dilawan dengan narasi. Bravo, Mukmin TV. Di era kapitalisasi informasi hari ini, di mana umat Islam membutuhkan alternatif kanal-kanal edukatif, ya, kanal-kanal yang akan memberikan sakofah Islam dan perspektif Islam, saya pikir Mukmin TV harus menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat Muslim Aceh, ya, untuk mendapatkan perspektif Islam, terutama pada isu-isu keumatan yang kontemporer, dan mudah-mudahan keberadaan Mukmin TV ke depan akan semakin menjadi ujung tombak dakwah Islam, khususnya di Aceh, negeri seram di Mekah. Dengan perkembangan teknologi informasi, ya, belajar apapun itu bisa kita dapatkan di media internet, di YouTube, di Instagram, Facebook, dan di tempat-tempat yang lain. Tapi saya kira masih sangat jarang, ya, khususnya dalam kajian Islam masih sangat jarang kajian yang mengkaji Islam secara detail dan mengkaji Islam itu dalam pandangan yang sifatnya paradigmatik gitu. Dalam artinya menjadikan Islam sebagai cara pandang dalam melihat masalah keseharian masyarakat, masalah ekonomi, masalah politik, bahkan termasuk masalah internasional. Jadi Mukmin TV ini menurut saya adalah sebuah channel yang sangat luar biasa. Oleh karena itu tidak rugilah gitu ketika para hadirin sekalian, para pemirsa sekalian itu selalu mengunjungi channel ini, karena insya Allah channel ini akan mengubah cara pandang Anda tentang bagaimana melihat dunia dan bagaimana menyelesaikan problematika umat manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aceh adalah salah satu menara suar yang akan menjadi salah satu tolok ukur di dalam usaha untuk apa yang disebut penerapan syariah. Karena itulah maka televisi seperti Mukmin TV ini perannya sangat penting di dalam dakwah. Oleh karena itu maka maju terus Mukmin TV, dan insya Allah dengan kesungguhan, keikhlasan, dan kesabaran, Mukmin TV akan terus berkembang sebagai media dakwah yang tangguh, khususnya di tanah Rencong Aceh. Karena itu sekali lagi saya mendukung Mukmin TV. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kemudahan dan kekuatan kepada para pengelolanya hingga bisa mencapai hasil yang diharapkan oleh kita bersama. Demikian, wa'alaikum minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Puji beserta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita bisa menyelenggarakan kembali suatu diskusi yang baru 2 kali, ya, kita selenggarakan secara terbuka. Biasanya karena kondisi COVID maka penyelenggaraannya biasa tertutup. Syukur kepada Allah, setiap kali kita selenggarakan ini memicu diskusi dan animo yang semakin baik terhadap diskusi-diskusi selanjutnya. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, merupakan penghulu para nabi, tidak ada lagi nabi-nabi setelah beliau, dan merupakan satu-satunya suri tauladan yang wajib kita ikuti hingga dengan akhir zaman nanti. Para
pemirsa yang menyaksikan kami melalui kanal YouTube Mukmin TV. Ini merupakan Ekomaf edisi ke-15 yang mengangkat tema tentang migas Aceh, siapa yang untung, siapa yang buntung. Tema ini kami ambil setelah melihat beberapa diskusi dan beberapa perdebatan di mana ada pengamat yang pro terhadap ditemukannya kembali migas di Aceh ini melalui proses survei awal. Setelah sebelumnya terjadi polemik karena Aceh juga pernah memiliki cadangan migas atau hidrokarbon yang besar juga itu awal tahun 1970-an. Untuk itu kami telah menghadirkan pembicara yang insya Allah cukup kompeten yang akan membahas tema ini nantinya, dan seperti biasa Mukmin TV mengemas diskusi dalam bentuk talk show dengan solusi Islam. Artinya para pengamat nanti akan memberikan gambaran dan teman-teman bisa melihat lebih jelas tentang bagaimana komparasinya dengan hukum Islam. Untuk itu kita telah hadir pada malam hari ini yaitu Dr. Muhammad Nasir, MSI MA. Beliau adalah pakar ekonomi Universitas Syah Kuala. Kemudian ada Muhammad Hatta SMM. Beliau adalah analis mikroekonomi Lembaga Kajian Strategis. Kemudian ada Wahyu Ihsan MA. Beliau adalah koordinator Ekomaf atau yang menginisiasi berjalannya acara pada malam hari ini. Sebagai pengantar, sedikit saya gambarkan bahwa baru-baru ini ditemukan cadangan di Blok Andaman 2 oleh Premier Oil yang itu berjarak 12 mil laut. Menurut Undang-Undang tahun PP, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang pengelolaan migas, itu bahwa di atas 12 mil itu menjadi kewenangan SK Migas. Jadi bukan lagi menjadi kewenangan BPMA ya dalam hal ini di Aceh, dan menggunakan skema gross split, dan juga merupakan eksplorasi awal ya. Nanti juga akan dilakukan eksplorasi lagi sekitar Agustus. Apakah ini kemudian dapat kita katakan sebagai kabar gembira dan apa impactnya? Untuk pembuka kita akan mintakan Bapak Dr. Muhammad Nasir MSI MA untuk menggambarkan kepada kita bagaimana sebetulnya potensi ini dan seberapa besar keuntungan dari akses yang didapat terhadap penemuan migas ini. Ya, kepada Bapak Muhammad Nasir kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Pak Panitia pelaksana seminar kita pada hari ini, dan juga para pemateri ya atau narasumber yang memberikan materinya pada kesempatan yang berbahagia ini. Izinkan saya pada kesempatan ini ingin membahas sedikit tentang brief ya tentang bagaimana ekonomi di Aceh sekarang ini, profil ekonomi makronya ya, kemudian bagaimana kita lihat peranan dari sumber daya migas ya, dan juga sumber daya alam lainnya di dalam pembangunan ekonomi di daerah kita ini. Jadi memang pembahasan kita ini lebih banyak ke kondisi terkini di Aceh ya, bahwa kalau kita lihat kondisi terkini di Aceh, di mana dari laporan Bank Indonesia tahun 2022, triwulan 1 2022, ekonomi Aceh tumbuh sebesar 3,24% ya, year on year, melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya ya. Ada pelembatan ya pada awal triwulan, dan ini kalau kondisi di Aceh ini adalah suatu yang umum terjadi, di mana pada periode awal tahun atau triwulan 1 cenderung terjadi pelambatan karena umumnya realisasi dari belanja pembangunan itu lebih banyak di akhir periode tahunan ya. Jadi triwulan 2 atau 3 itu akan lebih tinggi tingkat realisasi, sehingga menyebabkan pertumbuhan ekonominya lebih tinggi. Dari sisi permintaan kita lihat bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi itu lebih banyak didorong oleh konsumsi pemerintah, konsumsi rumah tangga, dan juga ekspor luar negeri. Jadi
peranan pemerintah di dalam pembangunan ekonomi Aceh ini sangat penting ya, dan juga peranan konsumsi rumah tangga ini juga tinggi. Dari sisi lapangan usaha kita lihat pertumbuhan ekonomi utamanya disumbangkan oleh lapangan usaha perdagangan, jasa kesehatan, serta pertambangan. Di sini sudah kelihatan bagaimana peran dari pertambangan di dalam mendukung ekonomi daerah. Kinerja keuangan dari segi ekonomi publik ya, keuangan daerah triwulan 1 2022 itu secara umum mengalami akselerasi yang utama didorong oleh kenaikan dari realisasi APBA ya, Angkatan Pendapatan dan Belanja Aceh. Kemudian dari sisi realisasi APBN juga mengalami peningkatan baik nominal maupun persentase ya. Kalau kita lihat dalam hal ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka periode berjalan ini mengalami penurunan. Tapi ini juga akan terus berubah dinamis di periode selanjutnya. Sedangkan aspek kemiskinan ini menunjukkan peningkatan ya dibandingkan tahun sebelumnya. Memang kita sebagai daerah yang menerima dana otonomi khusus, tingkat kemiskinannya masih relatif tinggi dibandingkan dengan daerah lain yang ada di Indonesia dan juga di Sumatera. Di mana kita di Sumatera juga menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan kita juga tertinggi ya. Kemudian prospek pertumbuhan ekonomi Aceh itu diperkirakan 3,08% sampai 3,83%, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ini kita harapkan terus meningkat dengan adanya recovery dari pandemi COVID ya. Kondisi tersebut juga utama didorong oleh perbaikan dalam konsumsi rumah tangga dan investasi. Jadi konsumsi rumah tangga dan investasi di daerah Aceh ini memiliki pengaruh positif bagi perbaikan ekonomi yang ada di daerah. Dari sisi inflasi kita memang tidak begitu mengkhawatirkan ya, karena kita berada pada sekitar 3 plus minus 1 ya, secara nasional ya, tidak terlalu tinggi. Kemudian dalam hal investasi ini pembentukan modal tetap bruto atau investasi di Aceh mengalami kontraksi ya, sebesar min 0,73% dibandingkan triwulan sebelumnya. Ini kita harapkan masuknya investasi baru ini akan memperbaiki kinerja investasi ya. Kemudian penurunan dalam investasi tersebut ini umumnya disebabkan oleh rendahnya realisasi proyek pemerintah pada periode awal tahun, tapi akan diperbaiki nanti pada akhir tahun di mana daya serap lebih tinggi. Tapi kalau kita lihat kinerja tahunannya mungkin akan rata-rata akan lebih bagus ya sebenarnya daripada triwulan. Apa yang bisa disimpulkan dari update dari perekonomian Aceh kita ini? Pertama, peranan sektor-sektor primer seperti pertanian dan kelautan serta pertambangan masih penting ya dalam mendukung perekonomian Aceh. Investasi di Aceh masih bisa dioptimalkan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi. Ini masih bisa terus dipromosikan investasi di daerah. Kemudian pengangguran dan kemiskinan menjadi permasalahan yang harus diatasi. Ini menjadi problem yang masih terus ya menjadi kendala di dalam pembangunan. Kemudian kalau kita lihat struktur ekonomi di Aceh ini, kita lebih banyak didominasi oleh pertanian, kehutanan, dan perikanan, kemudian diikuti oleh pertambangan. Jadi pertambangan ini masih dominan ya, pertambangan penggalian, termasuk yang dikelola oleh daerah. Jadi ini masih dominan memberikan sumbangan pada pembangunan ekonomi di Aceh. Kemudian selanjutnya kita lihat lagi di bawahnya. Ya agak lebih kita pakai ini ya. Dari segi peran pemerintah daerah dalam mendukung kinerja perekonomian masih sangat diharapkan ya, terutama karena kita lebih banyak tergantung pada belanja pemerintah ketimbang mungkin dari investasi ya. Sektor industrinya kita terbatas dan juga jasa. Sumber pembiayaan pemerintah Aceh selama ini banyak didukung oleh sumber otonomi khusus ya. Kemudian ditunjang oleh pendapatan asli daerah atau kita sebutnya dan PAA, pendapatan asli Aceh. Kalau di daerah juga ada pendapatan asli kabupaten kota. Nah ini kalau kita lihat komponen ini kita ambil data dari Dirjen Perbendaharaan. Di sini ada juga beberapa item pendapatan yaitu PAD, kemudian transfer dari pemerintah pusat, lain-lain pendapatan daerah yang sama ini lebih dominan dari transfer pemerintah pusat baik dalam bentuk dana alokasi umum ya, kemudian juga dana otsus dan juga sumber-sumber lainnya.
Kemudian pendapatan asli daerah ini kita masih belum optimal peningkatannya. Dari tahun 2021-2022 memang fenomenanya hampir sama. Dari segi belanja, kita lihat belanja daerahnya lebih tinggi daripada belanja transfer. Tapi secara umum di tahun 2021 ini ada menunjukkan defisit, tapi ini bisa menurun realisasinya bisa surplus. Kemudian selanjutnya kita lihat lagi yang dari segi dampak ya, ini kita bercerita tentang penemuan cadangan migas ya. Apa yang kita bisa simpulkan ya dampak terhadap perekonomian? Mungkin waktu kita agak terbatas ya. Dari dampak secara umum penemuan cadangan migas, tadi Bapak Moderator sudah menyebutkan bahwa ini akan dikelola oleh pusat ya dalam hal ini. Penemuan cadangan migas ini nanti kalau bisa dieksplorasi ya, bisa memberikan kontribusi terhadap GDP atau PDB nasional Indonesia dan juga PDRB Aceh. Nanti kita lihat bagaimana dia bisa memberi kontribusi, bisa menambah sumber penerimaan pemerintah, menambah belanja daerah dalam bentuk APBD-nya, juga mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Ini yang kita harapkan kalau memang alokasi yang diberikan itu lebih efisien misalnya dalam mengatasi kemiskinan. Juga bisa mendorong investasi di sektor lain, terutama yang berhubungan dengan pertambangan dan industri serta jasa keuangan. Saya ada membaca satu penelitian yang dilakukan di luar ya, menggunakan dampak ekonomi dari foreign direct investment di bidang oil and gas, di bidang migas, ditulis oleh Nejati dan kawan-kawan. Ini baru tahun 2020. Itu menemukan bahwa FDI ini tidak hanya meningkatkan kapasitas modal yang ada dalam suatu negara, tapi juga bisa meningkatkan produktivitas dari negara penerima FDI ya. Tapi di sini produktivitas ini maksud di sini akan meningkat melalui teknologi spillover ya, dampak dari kemajuan teknologi. Tapi ada syarat bahwa kapasitas dari perusahaan lokal ini atau perusahaan dalam negeri harus mampu ya, mengadopsi transfer teknologi tersebut. Itu baru kita akan mendapatkan manfaat positif ya dari FDI di dalam migas ya. Jadi ada prakondisi atau syarat yang harus dipenuhi supaya masuknya investasi di sektor migas ini bisa memberikan efek ya, teknologi ya, transfer teknologi bagi daerah. Tapi bisa juga menimbulkan dampak penurunan produktivitas kalau memang masuknya teknologi itu tidak didukung oleh daya dukung atau absorptive capacity dari perusahaan-perusahaan lokal. Jadi kita di dalam negeri ini ada perusahaan-perusahaan domestik ya. Jadi kita harapkan supaya nilai positif atau nilai tambah dari investasi di bidang migas ini, utama yang dilakukan dalam bentuk FDI ya atau bentuk-bentuk investasi asing lainnya, itu harus diperkuat dulu kapasitas dari perusahaan nasional juga atau daerah. Nah, ini kalau ini bisa dioptimalkan, kita bisa menangkap spillover ya, kemajuan teknologi dari adanya temuan cadangan migas ya. Kemudian apabila penemuan migasnya ini nanti ini kan belum dieksplorasi menjadi pendapatan ya. Ini pendapatan ini memang harus dibelanjakan pada upaya-upaya yang lebih efektif, yaitu mengurangi kemiskinan yang pertama dan juga mengurangi pengangguran. Ya. Jadi dampak itu harus langsung kepada peningkatan kesejahteraan ya. Karena kalau mungkin diinvestasi juga dampaknya mungkin akan terasa lebih lama dalam bentuk jangka panjang ya. Karena tidak semua investasi dalam bentuk fisik itu akan memberikan dampak secara langsung ya, tapi dia akan jangka panjang. Dari segi mungkin kalau kita lihatkan dalam pembangunan ekonomi umat Islam itu ya, kalau kalau kita makmur tentu zakat juga akan meningkat ya. Dari segi zakat sedekah ya, infak juga kita harapkan meningkat. Tapi di Aceh ini karena memiliki kekhususan dalam pelaksanaan syariat Islam, kita lihat apabila dana-dana itu diberdayakan bagi mengurangi tingkat kemiskinan, kita otomatis juga sudah membangun masyarakat yang lebih baik ya. Masyarakat miskin ini sebenarnya
di mana-mana itu menjadi isu utama yang harus diatasi di dalam pembangunan. Kalau pengangguran mungkin sifatnya itu relatif dinamis ya. Bisa meningkat, bisa menurun, tergantung kepada kualitas lulusan, juga bagaimana daya saing dari lulusan, dan juga bagaimana kemampuan lulusan dalam mengadopsi kemajuan teknologi ya. Jadi kita harapkan itu dia beberapa hal yang harus dipenuhi ya, supaya nanti penemuan cadangan migas ini akan memberi dampak yang menguntungkan ya. Tapi kalau tidak seperti itu mungkin ini tidak tercapai seperti yang kita harapkan ya. Mungkin itu beberapa aspek yang kami lihat karena saya juga lebih banyak berkecimpung di ekonomi pembangunan ya. Oh, ya. Ya, lebih jadi ada kawan-kawan lain memang lebih fokus ke sumber daya alam, juga mineral ya, minerba. Tapi ini juga bisa kita kaji juga sebenarnya secara umum ya, bagaimana dampak ini peningkatan pendapatan, kemudian akan memberikan dia sebenarnya ada jalur ya, jalur transmisi ya kalau dalam istilah kita ekonomi, sehingga sampai kepada masyarakat yang paling bawah, itu masyarakat miskin ya, masyarakat. Jadi bagaimana bisa mensejahterakan tergantung juga dari upaya kita. Juga pemerintah daerah ini, pemerintah Aceh juga harus menyiapkan skema-skema seperti apa dalam mengadopsi dampak spillover ini ya. Misalnya memperkuat perusahaan daerah. Kalau perusahaan daerah menjadi mitra ya dalam rangka aglomerasi, dia jadi mitra dalam menjadi supplier mungkin ya. Karena perusahaan besar itu akan membutuhkan banyak supplier. Pengalaman kita dulu waktu Arun berjaya dulu ya di Aceh Utara, itu banyak sekali perusahaan PT dalam bentuk supplier ya. Bahkan mereka sampai ke perusahaan laundry ya. Karena besarnya bisnis migas ini tidak hanya penyuplai, juga sampai ke jasa ya. Butuh jasa keuangan ya. Di mana ada migas itu butuh perbankan, jasa keuangan, butuh jasa akuntan ya, jasa pengacara dan lain-lain, akan banyak mendorong jasa-jasa lain juga. Mungkin jasa pariwisata juga akan berkembang ya. Tapi ini kita harus mengkaji apa saja yang bisa kita ambil manfaat dari ini. Jadi ini pemerintah daerah tidak boleh lambat ya di dalam memanfaatkan peluang ya. Jadi momentum ini mungkin tidak lama deh, karena cadangan migas ini akan cepat berlalu. Batas Ya, pengalaman dulu di Aceh Utara ya, atau sebagai daerah Arun dulu ya. Mungkin pada saat itu tidak ada strategi khusus ya, dalam menangkap dampak dari migas di sana, sehingga kita lihat kemiskinannya juga masih relatif mungkin ya, masih relatif tinggi. Kalau sekarang mungkin tidak bisa buat banyak lagi ya, karena memang sudah tidak ada migas lagi. Jadi ini kesiapan seperti ini perlu ya dari sekarang, sebelum migasnya dieksplorasi ya. Kalau dia ada eksplorasi, kita tinggal membuat kerjasama ya, baik perusahaan lokal maupun perusahaan internasional ya. Ya. Kira itu beberapa hal ya kepada Bapak Moderator kami kembalikan. Terima kasih banyak. Baik Pak Muhammad Nasir, ini perlu juga kami sampaikan kenapa kemudian Bapak Muhammad Nasir ini kita undang, karena beliau adalah termasuk yang awal-awal sekali berkomentar ketika penemuan migas ini ditemukan. Jadi sebelum ada euforia, beliau adalah yang awal sekali. Mohon maaf kalau pemirsa mendengar ada suara, ini karena kami di dekat jalan raya. Dan dikutip oleh beberapa media, termasuk dengan media nasional. Artinya menjadi rujukan awal dari berita tentang penemuan migas ini. Tapi saya masih sedikit ke Pak Nasir ini mengenai pendapatan yang katanya akan begitu. Ini kan belum Pak. Jadi akan 30%. Kalau dalam pandangan Bapak itu nanti mekanismenya bagaimana? Apa masuk ke dalam APBN kemudian share ke daerah atau bagaimana skemanya? Melihat secara secara detail ya. Tapi kalau kita lihat dari alurnya ini akan sampai baik dalam bentuk dana alokasinya ya, maupun dalam bentuk ada yang diterima langsung di daerah mungkin ya. Tapi intinya ini akan masuk ke dalam APBA atau juga APBN ya. Karena kita
sumber belanja kita juga dari APBA juga ada APBN ya. Selama ini yang besar dari Otsus. OSUS ya, dan dari OSUS kemudian itu kalau belanja daerahnya ya. Kalau APBN itu sekarang lumayan besar juga angkanya, sehingga sinergi antara dua belanja ini akan memperkuat juga. Yeah. Ya, bisa masuk dua-duanya. Jadi bentuk detailnya mungkin kita nanti akan coba lihat. Baik, terima kasih Pak. Saya akan beralih kepada Bapak Muhammad Hatta. Beliau akan hadir secara online bersama kita. Saya akan sapa dulu. Assalamualaikum Pak Hatta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Hatta. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya suara belum masuk. Oh ya. Cek. Assalamualaikum Pak Hatta. Ya, cek 1, 2, sudah bisa terdengar? Terdengar. Ya, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Pak Hatta di sana gitu? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah selalu. Ya. Jadi kita tadi sudah membahas sedikit tentang gambaran postur pendapatan di Aceh ya. Mungkin Bapak bisa menggambarkan lebih luas dari sisi APBN-nya, karena selama ini kita ketahui bahwa pendapatan migas ini itu masih menjadi tumpuan ya. Di antaranya kita ketahui bahwa ada bentuk PPH, kemudian ada juga bentuk penerimaan negara bukan pajak, kemudian ada juga DMO. Nah ini sebetulnya seberapa signifikan gitu pengaruhnya terhadap fiskal di Indonesia, Pak? Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya suara saya bisa terdengar dengan jelas ya? Ya, alhamdulillah sudah bisa terdengar, Pak. Baik, terima kasih kepada para narasumber, Bapak Dr. Muhammad Nasir yang kami hormati, Bapak Wahyu Ihsan IMA yang kami hormati, dan para saudara-saudaraku semua yang ada di Aceh. Sangat senang rasanya ketemu dengan teman-teman semua di sana. Kami di Kaltim ya, Balikpapan. Kami di Kaltim Balikpapan, cukup jauh kita beda jarak ya. Baik, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya coba kemarin lihat-lihat datanya ya. Terus kemudian baru saya lihat apa sih yang ditemukan oleh Indonesia yang terbaru ini. Tentu sangat menggembirakan ya, satu sisi sangat menggembirakan karena semakin membuktikan bahwa Indonesia itu memiliki sumber daya alam yang sangat berlimpah ya, sangat berlimpah. Bahkan disebutkan temuan yang di Aceh ini sangat mungkin atau berpotensi disebutkan discovery-nya itu terbesar di dunia katanya gitu ya, terbesar di dunia. Tapi saya tidak tahu itu berapa jumlah persisnya. Nah, pembahasan ini sangat menarik saya pikir karena Kaltim kalau kita ketahui itu adalah salah satu wilayah ya, provinsi yang juga memiliki sumbangan yang besar ya, cukup besar kepada di Indonesia ya, berkaitan dengan migas ya, termasuk juga tambang, termasuk juga kelapa sawit. Maka nanti saya coba tampilkan data-data bagaimana kontribusi sektor migas di Kaltim ya, kontribusi sektor migas di Kaltim. Nah, berkait dengan pertanyaan tadi, bagaimana kemudian atau sejauh mana kemudian fiskal di
di dalam hal di sektor migas ini ya. Apakah kemudian dia memiliki daya support, daya dukung yang kokoh, yang kuat terhadap fiskal di Indonesia. Saya coba kami tampilkan data saja menggunakan slide. Mohon izin menampilkan slide. Baik, saya beri judul Harta Karun Migas dan Kedaulatan Fiskal di Indonesia. Saya mencoba untuk melihat kalau migas ini dari sisi produksi dulu kita ya. Migas kita itu produksinya itu adalah kalau minyak Pertamina ya, lifting Pertamina itu hanya 52% ya dari nasional. Artinya ada 48% itu produksi oleh pihak swasta. Dari sisi produksi gas itu liftingnya Pertamina hanya 35%. Sisanya 65% itu datang dari pihak swasta. Nah, lebih jauh kami ingin sedikit menyampaikan bagaimana kemudian posisi dari fiskal migas ya, kekayaan migas di Indonesia dengan khusus untuk wilayah Indonesia, Kaltim ya, Kaltim. Mari kita lihat dalam konteks ini saya lebih bersifat umum ya. Dalam hal ini adalah realisasi modal investasi penanaman modal asing. Karena kalau kita bicara migas ya berarti itu investasi asing di sana. Berkaitan erat tadi sudah diungkap oleh Bapak Dr. Muhammad Ihsan, sudah disampaikan bahwa disebutkan ini berkaitan dengan investasi asing. Nah, investasi asing di Kaltim ya, investasi di Kaltim ini ada kurang lebih sekitar 25 tahun, kami data time series-nya ada. Investasi asing meningkat sangat signifikan ya. Sangat signifikan, termasuk juga dari sisi investasi penanaman modal dalam negeri ya, penanaman modal dalam negeri. Secara dalam 16 tahun ya, dalam 16 tahun investasi asing di Kaltim ini ya, dalam 16 tahun itu ada masuk sekitar 14,8 miliar US dollar. 14,8 miliar US dollar. Adapun dari sisi penanaman modal dalam negeri itu ada 162 triliun ya, 162 triliun. Nah, hanya saja kemudian dari sisi penduduk miskin ya, jumlah penduduk miskin itu berkurang. Kalau pada periode 2005-2009 kalau kita lihat data di sini 2005-2009 penduduk miskinnya ya itu hanya minus ya, berkurang 59 ya, 59 sebentar, ini persen atau ribu ya, saya agak lupa ini kemarin membuatnya ya. Terus kemudian 2010-2014 penanaman modal dari segi dalam negeri masuk 63 triliun, penanaman modal asing 8,3 miliar dolar ya. Penduduk miskin yang berkurang 9,68. Saya agak lupa ini ribu atau persen ya. Sepertinya ini ribu ya, 9.000 orang. Ya, terus kemudian 2015-2019 penanaman modal dalam negeri itu bertambah 70 triliun, penanaman modal asing 5,2 miliar dolar, penduduk miskin berkurang 10,8
10.000 orang, ya 10.000 orang. Jadi kalau kita total, kira-kira kalau kita total ini adalah sekitar 55.000 ya, 55.000 orang penduduk miskin berkurang. Ya. Tenaga kerja yang diterima 282.000 orang dengan jumlah tadi ya, penanaman modal dalam negeri sekitar 162 triliun, penanaman modal asing sekitar 14,8 miliar US dollar. Nah, itu kalau secara kumulatif ya, kalau secara kumulatif kita bisa lihat seperti itu. Hanya saja kalau kita lihat berdasarkan time series ini, ya, kalau kita lihat data ini di Kaltim ini, gitu ya, seiring meningkat tajam penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing atau FDI tadi, gitu ya, ini nampaknya dari sisi kemiskinan itu tidak begitu memiliki impact yang besar ya terhadap bagaimana kemudian menyelesaikan persoalan kemiskinan ini. Ingat, kemiskinan di Balikpapan kalau saat ini itu hanya sekitar 600-700 ribu ya standar kemiskinannya kalau di Balikpapan. Jadi dengan standar yang relatif rendah ya, ternyata investasi penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing itu tidak begitu berimpact yang signifikan terhadap persoalan kemiskinan. Padahal dengan standar kemiskinan yang relatif rendah sekitar 700 ribu. Kalau nasional sekarang 500 ribu ya, berdasarkan standar Maret 2022 itu 500 ribu. Jadi inilah yang terjadi ya, inilah yang terjadi di Kaltim ya, yang terjadi di Kaltim. Dan kita perlu ketahui Kaltim dari sisi tadi sebagaimana kami sampaikan dari sisi sumber daya alam sangat cukup besar ya, cukup besar. Mari kita lihat kemudian data lebih lanjut. Data lebih lanjut misalnya sekarang ini minyak bumi dan gas bumi, minyak bumi dan gas bumi itu produksinya semakin turun ya. Sejak tahun 2010, setelah 2010-2011 itu terus anjlok ya, terus anjlok. Minyak bumi itu hanya sekitar 14,3 juta barrel ya. Nah, ini tahun 2020 ya. Ini kalau kemudian di gas bumi juga terus turun ya di tahun 2020. Dari tahun 2011 terus turun tajam ya, turun tajam. Sumber daya alam yang kemudian sudah semakin turun, tetapi kemudian kita lihat di sini ada gambar yang warna hitam ini ya. Yang tadi saya sebutkan tampaknya dari sisi jumlah orang miskin tidak begitu signifikan turunnya ya, tidak begitu signifikan turunnya. Nah, ini yang perlu tadi yang disampaikan oleh Bapak Dr. Muhammad Ihsan tadi sampaikan bahwa belum begitu terasa gitu ya penemuan migas yang sebelumnya, dan itulah juga yang kemudian yang terjadi di Kaltim ya, itulah yang terjadi di Kaltim. Ini data resmi dari BPS langsung, time series yang kami miliki ya. Dan kalau kita lihat lebih jauh gitu ya, secara nasional sebenarnya penerimaan sumber daya alam kita ini memang itu kalau kita lihat data secara nasional, penerimaan sumber daya alam kita ini memang sangat kecil ya. Ini tahun 2000 ya, tahun 2000 penerimaan pajak kita rasionya terhadap penerimaan dalam negeri itu 56,5%. Sementara penerimaan negara bukan pajak dalam bentuk sumber daya alam 37,2%. Kita lihat tahun 2022 ya, rasio penerimaan pajak terhadap penerimaan dalam negeri ya, pendapatan dalam negeri 81%. Sementara
rasio penerimaan bukan pajak terhadap penerimaan sumber daya alam itu hanya 6,6%, ya. Jadi semakin jauh, ya, semakin kecil nilainya, semakin kecil. Jadi berbanding terbalik dengan yang namanya pajak, ya. Ini secara nasional. Lebih jauh kalau kita lihat, kalau itu tadi secara persentase, kalau secara nominal kita bisa melihat di sini, ya. Secara nominal, memang secara nominal itu ada kenaikan, ya, kalau kita lihat secara nominal. Kalau kita melihat rasionya tadi justru semakin kecil. 76,2 triliun, ya, penerimaan sumber daya alam. Terus kemudian tahun 2022 121 triliun. Hanya saja kemudian penerimaan pajak yang melesat lebih jauh lagi, ya, mencapai 1.500 triliun, ya, sehingga kemudian rasionya menjadi lebih kecil meskipun sumber daya alam tadi itu secara nominal terus mengalami kenaikan. Kalau di Kaltim berkaitan dengan penanaman modal asing terhadap realisasi pendapatan pemerintah, ini memang juga nampak berkaitan positif, ya, berkaitan positif. Seiring naiknya penanaman modal asing, pendapatan pemerintah juga tampak semakin naik. Hanya saja kalau kita lihat ini tadi kan harus kita kaitkan dengan yang namanya persoalan kemiskinan tadi. Bisa saja kemudian pendapatan penerimaan pajak tadi meningkat tadi, ya. Penerimaan pajak PPh migas tadi meningkat. Namun kita lihat bagaimana eksekusi fiskal tadi, gitu, ya, intervensi fiskal dalam hal masalah kesejahteraan rakyat, gitu, ya. Ini yang harus kita lihat lebih jauh, gitu, ya. Kita lihat lebih jauh. Apakah kemudian dengan semakin luasnya, ya, bagaimana fiskal itu bisa melakukan intervensi terhadap perekonomian, gitu, ya. Namun bagaimana kemudian kesejahteraan rakyat itu sendiri, kan itu yang paling kita inginkan, gitu, ya. Yang ujungnya ini yang paling kita inginkan, apa itu? Kesejahteraan rakyat, kemakmuran rakyat. Nah, tampaknya ini yang tidak sejalan, gitu, ya, tidak linier, gitu, ya, tidak sejalan atau tidak linier. Mari kita lihat datanya. Kita lihat datanya. Bentar, kami tampilkan datanya dulu. Ada tahun ini sepertinya belum tercopy ke sini, ya, data yang saya ini. Jadi kalau kita lihat tingkat kemiskinan secara nasional, ya, secara nasional, meskipun kemudian kita sudah GDP kita sudah tembus sampai 1 triliun dolar, ya, tembus 1 triliun dolar. Namun kita dari sisi kemiskinan itu tampaknya GDP itu tidak berpengaruh begitu signifikan, ya, bagaimana dampaknya terhadap masalah kemiskinan, ya, dari GDP tadi. Kami punya data, tapi sayangnya ini kami belum sempat mengcopy datanya, ya, yang sudah kami olah. Jadi dari sekitar berapa ribu, ya, sudah saya ambilkan datanya dulu. Sebentar. Baik, kami
ada data yang perlu kita lihat lebih jauh ya, bahwa pertumbuhan ekonomi yang begitu tinggi gitu ya, tapi ternyata tidak berbanding lurus ya, tidak linier dengan kondisi rakyat Indonesia ya, tidak berbanding lurus dengan kondisi rakyat Indonesia. Sebentar. GDP. Jadi GDP Indonesia begitu drastis ya naiknya. Bentar. Ini kebanyakan data. Kebanyakan data. Ya, tidak apa Pak, silakan. Oke, sebentar. Nah, ini dia. Ini ya, jadi GDP Indonesia tahun 1976 ya, itu 37,2 triliun ya, tahun 76. Tahun 2020 kita tembus 1 triliun ya. Tembus 1 triliun ya, tembus 1 triliun. 37,2 miliar dolar ya tahun 76. 2020 kita tembus 1 triliun. Nah, meningkat 2.740%. Meningkat 2.740% GDP kita. Ya. Hanya saja kemiskinan kita itu hanya turun 49%. Jadi kemiskinan hanya turun 49%. Bayangkan GDP yang begitu rupa, ya, kemiskinan itu hanya turun 49%. Ya. Nah, jadi itu pula yang kemudian terjadi di Amerika, ya, terjadi di Amerika. Bayangkan tahun 69 mereka sudah 1 triliun dolar ya. Mereka sudah 1 triliun dolar. Tahun 2020 mereka 20,9 triliun dolar. Jadi 1953% GDP-nya itu tumbuh ya di Amerika. Tetapi jumlah orang miskin di sana justru apa? Bertambah nih. Ya. Dilihat dari apa? Dari food stamp ya. Food stamp itu adalah pembagian makanan gratis ya. Ya. Dari tahun 69 itu ada 2,8 juta orang Amerika yang harus mendapat makanan gratis. Tahun 2020 mencapai 39,8 juta orang di Amerika yang harus bergantung kepada makanan gratis. Jadi tampaknya fiskal yang model-model yang seperti saat ini itu sulit untuk diharapkan bisa berimpact signifikan terhadap masalah kemiskinan ya, berdasarkan data-data yang kami lihat tadi. Jadi kalau ditanya kemudian bagaimana kemudian penemuan migas itu gitu ya bisa memberikan pengaruh positif kepada persoalan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, tampaknya berdasarkan data yang tadi kami melihat belum begitu signifikan ya pengaruhnya, baik secara lokal Kaltim maupun secara nasional ya, Itu dulu dari kami kembali kepada host. Baik, Pak Hatta, terima kasih sudah menyampaikan kepada kita bagaimana korelasi dengan penjelasan di Aceh tadi, kemudian dengan pandangan secara lebih luas tentang APBN dan juga dengan contoh Kaltim. Ya, mengingat ini tadi ada sebutan tentang kemiskinan gitu. Ini kita akan singgung tentang kemiskinan di Aceh. Maret 2022 itu penduduk miskin di Aceh itu sebanyak 800.000 orang ya kurang lebih, dan ini dikatakan turun
43,4 ribu orang dari September tahun sebelumnya gitu ya. Walaupun kalau kita lihat pendapatan per kapita yang dihitung itu mungkin sedikit sedih gitu. Bagaimana per kapita 500.000 itu bisa dikatakan tidak miskin gitu. Jadi hidup selama sebulan dengan 500.000. Baik, kami juga ingatkan kepada para pemirsa yang melihat kami melalui kanal YouTube Mukmin TV, itu boleh kemudian bertanya, meletakkan pertanyaan langsung kepada siapa yang diinginkan. Nanti di akhir sesi akan kami sampaikan kepada narasumber yang berhadir. Tapi untuk sekarang kita akan beralih dulu kepada Pak Wahyu Ihsan terkait dengan begini Pak Wahyu, terkait dengan penemuan migas ini, ya walaupun menurut keterangan BPMA masih membutuhkan kira-kira waktu sekitar 10 tahun lagi untuk selesai proses finalisasi segala yang dibutuhkan itu. Tapi sebetulnya kalau kita lihat bahwa skemanya nanti akan adalah skema pengelolaan melalui perusahaan ya. Kita tidak ketahui apakah Premier Oil sebagai perusahaan eksplorasi survei ini akan mendapatkan hak konsesinya ataukah perusahaan yang lain. Tapi hampir kita bisa pastikan bahwa ini merupakan penerimaan model pajak begitu ya. Bagaimana pandangan Pak Wahyu ini terkait dengan model pengelolaan ini dalam Islam? Sebetulnya ini siapa yang boleh mengelola dan bagaimana skema pengelolaannya, dan ini sebetulnya milik siapa begitu? Apakah milik negara, milik rakyat, atau milik siapa gitu? Ya silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada narasumber. Pertama kepada Bapak Dr. Muhammad Nasir yang telah berkenan hadir menjadi salah satu narasumber pada malam hari ini. Termasuk juga dari jauh dari Kalimantan Timur, Bapak Muhammad Hatta SEMM. Kami ucapkan terima kasih banyak Bapak telah berkenan untuk menjadi salah satu narasumber di acara kita pada malam hari ini. Alhamdulillah. Baik, memang topik utama yang menjadi pertanyaan adalah sebenarnya ini milik siapa, ya kan? Apakah sebenarnya kepemilikan dari migas atau minyak dan gas yang dimiliki oleh Aceh saat ini, ya kan, termasuk dulu di PT Arun dahulu itu sebenarnya milik siapa? Kan ini pertanyaan pentingnya. Nah, sekarang ini seperti dulu juga Indonesia itu Aceh itu juga dimiliki oleh Pertamina dan Mobil Oil, ya kan, Mobil Oil dikelola oleh Pertamina dan Mobil Oil. Hari ini ditemukan oleh perusahaan asal Inggris yang bernama Premier Oil dulunya. Sekarang berganti nama menjadi Harbour Energy tahun 2021. Nah, bagaimana kemudian Islam memandang hal ini? Ini yang penting yang perlu kita jelaskan. Karena kalau kita terus kembali kepada sistem kapitalis dan sistem sosialis, artinya sistem yang sama, cara yang sama, tentu akan menghasilkan hasil yang sama juga. Dia akan produksi hal yang sama, ya kan? Karena kita menggunakan sistem kapitalis. Ya, sampai hari ini Aceh walaupun dikenal sebagai Sarambi Mekah, ya kan, yang menerapkan syariat Islam, tapi dalam konsep ekonominya nggak bisa kita pungkiri, ya kan, bahwa kita ini masih menerapkan konsep kapitalis. Ini yang kemudian penting untuk kita kaji. Nah, di sini misalnya kita melihat sebentar kita bisa lihat slide saya agak macet. Oke. Sebentar ya. Stop share. Cuma setengah. 7, 8. Oke, baik. Intinya adalah yang perlu saya sampaikan dalam pertemuan ini adalah Islam itu membagi kepemilikan itu kepada pilar dalam Islam, sistem ekonomi Islam itu terbagi kepada 3 deh. Yang pertama adalah kepemilikan.
Nah, apabila kepemilikan ini tidak jelas, ya, maka akan menghasilkan hal yang juga tidak jelas. Yang kedua adalah tasarruf, pengelolaan atas harta tersebut, ya, pengelolaannya. Nah, kenapa di dalam Islam ini ketika seseorang memiliki harta, ya kan, maka dia harus mengelolanya, harus memanfaatkan harta tersebut. Itu wajib itu. Karena apabila tidak dikelola atau tidak dimanfaatkan, maka akan terjadi penumpukan harta. Pertumbuhan ekonomi akan berhenti karena disimpan, ya. Beda halnya kalau kemudian ditabung, ya. Kalau ditumpuk atau terjadi ihtikar, ya, maka dia akan terjadi penghentian ekonomi. Nah, yang ketiga adalah distribusi atau tauzi'ul mal 'alan nas. Jadi pendistribusian harta kepada seluruh manusia. Sebenarnya 1 dan 2 itu sudah cukup, ya, sudah cukup. Makanya dalam pandangan Bakir Al-Sadr, konsep pilar ekonomi itu hanya terbagi kepada 2, yaitu distribusi distribusi pra produksi dan distribusi pasca produksi. Nah, itu sudah cukup. Apabila 2 hal ini dijalankan, maka keadilan itu akan tercapai. Nah, yang ketiga ini apa? Yang ketiga ini penting di dalam pandangan An-Nabhani, ya, bahwa itu untuk menjamin bahwa tidak ada yang tercecer dalam orang-orang yang tercecer. Ya, misalnya orang-orang yang sudah tua renta, orang-orang yang cacat, yang tidak mungkin masuk dalam nomor 1 dan 2 itu. Mereka ini nggak mungkin bekerja dalam konsep yang kedua itu. Nah, karena itulah kemudian di dalam konsep kepemilikan di dalam Islam ini, di dalam Islam ini, kepemilikan itu harus terbagi kepada 3. Yang pertama adalah sebentar, saya coba lagi ini dan bisa. Sebentar. Ya, jadi memang harus dibagi kepada 3. Yang pertama adalah kepemilikan individu, dan kedua adalah kepemilikan umum, dan yang ketiga adalah kepemilikan negara. Nah, kepemilikan individu ini diberikan kepada pasar. Ya, misalnya seseorang ingin memiliki rumah, ingin memiliki uang, ya kan, ingin memiliki mobil, kendaraan, itu adalah kepemilikan individu. Nah, sementara kepemilikan umum itu nanti terbagi kepada 2 lagi, dia ada yang bisa langsung dimanfaatkan seperti jembatan, jalan dan sebagainya, itu adalah milik umum. Yang kedua adalah yang tidak mudah dinikmati secara langsung, seperti ini tadi, minyak, gas, ya kan, tambang batu bara, emas dan sebagainya. Ini harus dikelola oleh negara, tapi dimanfaatkan untuk masyarakat secara umum. Yang ketiga adalah kepemilikan daulah, kepemilikan negara. Nah, ini adalah harta yang dikelola oleh negara untuk dimanfaatkan operasional negara. Ya. Kalau dulu di zaman Nabi itu misalnya ada ladang tempat pertenakan kuda perang. Kuda-kuda perang itu khusus untuk kuda perang saja. Itu untuk dibiayai dari uang negara. Kalau dalam konteks hari ini mungkin untuk membiayai operasional negara itu bisa nanti ada 1 ladang minyak dan gas itu dikelola oleh negara. Kemudian hasilnya itu dimanfaatkan untuk untuk operasional negara, menggaji karyawan, menggaji pegawai dan sebagainya. Jadi lebih kurang kalau dalam konsep Islam itu seseorang itu kepemilikan itu memang harus dibagi kepada 3. Ya, termasuk dalam konsep ini Islam wajib hukumnya itu dimiliki oleh rakyat dan dikelola oleh negara, untuk kemudian dimanfaatkan kepada seluruh masyarakatnya. Mungkin demikian dulu untuk pandangan awal dari saya. Baik, terima kasih Pak Wahyusan atas pemaparan awalnya. Tapi ini ada yang menarik, di mana ada sebutan tentang kapitalisme tadi, ya. Ada sebutan tentang kapitalisme. Saya ingin ke Bapak Muhammad Hatta, terkait dengan kapitalisme atau ekonomi konvensional ini kan selama ini kita kan memiliki apa yang disebut dengan APBN gitu, ada penganggaran tahunan yang ini memang dianggarkan oleh pemerintah. Ini mungkin relate dengan penjelasan fiskal tadi. Mungkin Bapak bisa menjelaskan lebih detail begitu, apakah ini penyebab tidak fleksibelnya tata ekonomi itu karena ada keterbatasan tahun anggaran ini, sehingga kemudian katakanlah seperti berdampak lebih jauh kepada intervensi fiskal tadi, di mana
dengan pendapatan yang besar, tapi tidak cukup untuk menurunkan angka-angka kemiskinan tadi. Bagaimana Pak Hatta? Iya, terima kasih. Memang APBN itu disusun ya per annual ya, per tahun. Dalam setiap tahun itu kemudian diberikan anggaran, disediakan ya, berapa kira-kira belanjanya, berapa kira-kira pendapatannya. Namun kemudian memang di tengah jalan itu nanti dimungkinkan untuk ada perubahan, maka ada namanya APBNP ya, anggaran pendapatan belanja negara perubahan. Di tengah jalan kalau memang nanti ada situasi kondisi yang dianggap itu sangat mendesak, sangat berisiko tinggi sehingga perlu direspon dengan adanya perubahan APBN, maka ada namanya APBNP, ada APBNP. Nah, hanya saja proses ini juga begitu memakan waktu yang relatif lama juga ya, saya pikir, karena itu kan dirancang ya, dibuat oleh eksekutif dan kemudian diberikan stempel oleh legislatif ya, legislatif. Secara proses memang tidak begitu fleksibel, tetapi masih mungkin untuk berubah. Namun saya pikir meskipun secara fleksibilitas tadi masih bisa debatable ya, diperdebatkan. Namun yang paling penting adalah bagaimana kemudian fiskal tadi itu memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kondisi rakyat gitu. Itu yang sangat penting kami pikir. Jadi misal seperti ini, kami sore tadi misalnya menampilkan data ya seperti ini. Ada data yang itu menunjukkan bahwa APBN fiskal kita ini sangat buruk ya, sangat buruk. Itu bisa kita lihat dari sini. Nah, seperti ini. Ini mirip seperti Sri Lanka, gitu ya. Mirip seperti Sri Lanka. Sri Lanka yang kemarin default gitu ya, bangkrut gitu ya, baru berapa hari yang pekan yang lalu gitu ya. Itu 28%-nya ya, belanjanya itu untuk apa? Bayar bunga utang. Indonesia berapa? 22% ya. Pendapatan negara 1.800 triliun, bayar bunga 400 triliun, 22%. Itu belum bayar pokoknya. Bayar pokok 481 triliun. 48,1% hanya untuk apa? Hanya untuk bayar utang plus bunga plus pokoknya. Ini pula yang terjadi di Sri Lanka ya. Itu pula yang terjadi di Sri Lanka begitu. Dari sisi sumber dana APBN Sri Lanka, sumber dananya 58% itu dari utang. Bagaimana dengan Indonesia? Sama ya, 50%. Ya. Belanja negara 2.700 triliun ya, 2.700 triliun ya. Itu datang dari 1.300 triliun ya, sumber dananya datang dari SBN bruto sebanyak 1.300 triliun, pinjaman bruto 63,5 triliun, itu 50% dari belanja negara. Jadi betul-betul sama dengan apa? Dengan Sri Lanka gitu. Memang dari sisi lain Indonesia lebih baik ya. Tapi dari sisi angka yang lain kalau kita lihat, misalnya pengangguran saja, ya. Bagaimana fiskal kita ini ngatasin masalah pengangguran? Mari kita lihat. Fiskal kita itu, APBN pengangguran kita itu tahun 2022 ini Februari 5,8% pengangguran terbuka di Indonesia. 2020 kemarin pandemi ya, bulan Agustus 7%. Kita bandingkan dengan Sri Lanka, itu pengangguran unemployment-nya 2020 hanya kok 5,5%. Kita lebih buruk daripada Sri Lanka penganggurannya. Jadi kalau kemudian Indonesia
dikatakan berisiko nggak berisiko, bahkan bisa cukup tinggi resikonya. Kalau dikatakan Bloomberg hanya 3%, saya pikir masih bisa diperdebatkan gitu ya, kemungkinan dia resesinya gitu ya. Jadi makanya kita tidak heran kalau kemudian Bank Dunia dulu tahun 98 Indonesia running well, berjalan dengan baik gitu ya. Indonesia tahun 98, tapi buktinya prediksi proyeksi itu kemudian hancur lebur seketika gitu ya. Indonesia mengalami krisis moneter dan krisis multidimensi tahun 98 itu gitu. Jadi ini dari sisi pengangguran gitu ya. Dari sisi beban pembayaran bunga juga cukup besar ya. Kalau Indonesia itu bahkan lebih tinggi dari negara-negara seperti Malaysia, Thailand, Filipina ya, dan India. Ya, kita nomor 2 nih ya setelah Brazil ya dari 6 negara ini. Ya. Itu pula yang terjadi di Sri Lanka ya. Sri Lanka itu bayar bunganya memang sangat besar dia ya. Mengalahkan negara-negara di dunia dia sampai 70% bayar bunganya rasionya terhadap pendapatan yang mereka terima. Jadi ini sangat mengerikan memang Sri Lanka ini. Jadi itulah yang kami pikir meskipun APBN kita itu bisa di prosesnya itu bisa fleksibel, ada APBNP gitu ya. Tapi bagaimana impact positifnya terhadap kondisi rakyat gitu ya. Nah, ini yang kami pikir perlu kita review, perlu kita berikan masukan kepada para stakeholder ya, kepada para pejabat pemangku kebijakan untuk menyelesaikan persoalan ini ya, Jadi utang luar negeri kita itu kira-kira 74% ya, utang dalam negeri itu domestik ya, utang dari 7.000 triliun itu 70% ya. Berarti dalam bentuk luar negeri berapa ya? Ya kurang dari ini 30% saja gitu ya. Nah, itu luar negeri ya. Perlu diketahui utang kita kepada Cina itu lebih besar daripada Sri Lanka ya. Kalau kita hitung rasionya sejak tahun 2011, utang kita itu meningkat hampir 500% terhadap Cina. Ya, kalau dihitung sejak tahun 2014 akhir itu meningkat 170% ya, 170% terhadap Cina itu. Sekitar 20 miliar US dollar. Ya, lebih tinggi daripada Sri Lanka utang kita kepada Cina itu. Jadi kalau kemudian Cina dikatakan memberikan debt trap kepada negara lain, maka bukan hal yang mustahil kepada Indonesia juga bisa melakukan hal yang sama. Kita lihat kasus kereta cepat gitu ya, kereta cepat atau kereta lambat saya nggak tahu jadinya itu. Begitu saya pikir. Ya, baik. Terima kasih Pak Atta. Ini mengingat ternyata kita sudah berdiskusi lebih dari 1 jam ya, dan sudah hampir di akhir-akhir. Jadi saya rasa ini sudah cukup terbuka ya pemahaman, terutama setelah Pak Muhammad Hatta tadi menjelaskan tentang bagaimana walaupun Indonesia itu memiliki postur APBN, tapi APBN dengan adanya perubahan tapi juga terkendala beberapa masalah, bahkan melakukan komparasi dengan beliau melakukan komparasi dengan Sri Lanka sehingga kita tahu gambaran lebih jelas tentang posturnya gitu ya. Saya akan langsung kepada pertanyaan kawan-kawan yang ada di YouTube ya, yang sudah melayangkan pertanyaan kepada kita. Mengingat waktu juga, ini ada satu pertanyaan yang saya kira menarik yang akan saya tanyakan pada Pak Dr. Muhammad Nasir, karena ini beliau mungkin lebih concern dalam masalah ini. Jadi ada pertanyaan dari Iskandar ini. Kira-kira apa yang didapat, ini kan ada transfer teknologi dari temuan ini, apa yang didapat dari transfer teknologi untuk putra-putri di Aceh ini kira-kira nanti Pak ya? Pertanyaan yang saya kira cukup menarik dan menjadi perhatian kita ya. Dari transfer teknologi ini bisa jadi pertama melalui tenaga-tenaga terampil yang kita biasanya bisa masuk melalui universitas misalnya atau politeknik, di mana ada teknologi baru yang kita bisa adopsi ya, pertama karena
teknologi tersebut bisa kita gunakan untuk sumber daya migas yang dikelola oleh daerah, mungkin yang di dekat pantai ya ke depan, atau tidak hanya migas, mungkin dalam bentuk renewable energy, dalam bentuk tenaga surya dan lain-lain. Karena biasa teknologi ini akan saling terkait satu sama lain ya. Mungkin dalam migas ini ada lebih mengarah ke nanti perubahan ke green energy dan lain-lain. Jadi tidak hanya kita lihat dari segi teknologi migasnya. Jadi tenaga-tenaga kita terutama mahasiswa atau tenaga universitas ya itu bisa mempelajarinya, dan nanti itu bisa dialihkan, diadopsi tidak hanya dalam bentuk teknologi migas, mungkin dalam bentuk teknologi listrik dan lain-lain yang manfaatnya nanti bisa diperluas bagi masyarakat ya. Misalnya bagaimana menggunakan mesin dan lain-lain ya. Jadi kita seperti di Arun beberapa waktu lalu, mungkin pada saat migas ada, lahirlah Politeknik ya. Politeknik putra-putri itu akan belajar tentang listrik, mesin dan lain-lain. Dan ini terus akan berkembang, nanti akan menjadi satu ilmu yang baru, terutama dalam kita menghadapi nanti pasca migas ya. Ketika migas tidak ada, kita sudah siap dengan energi angin ya, atau surya dan lain-lain. Ada hal-hal yang bisa kita pelajari. Tentu di sini butuh juga kajian ya, kajian bentuk seperti apa. Di sini peran universitas itu sangat penting ya, peran universitas. Jadi universitas ini harus membackup peralihan teknologi ini ya. Tidak bisa dilepaskan kepada pasar ya. Karena kalau pasar itu mungkin dia lebih mencari profit ya, orientasi profit. Tapi kalau kita kan non profit ya, universitas ini non profit. Bagaimana kita mengambil manfaat-manfaat riset dan sains itu tanpa memperhitungkan profit ya. Kalau kita kan berhitung jangka panjang ya. Tapi kalau kita serahkan kepada pasar, ya, mereka nggak mau ini kalau dia tidak menguntungkan ya. Jadi itu yang bisa dikembangkan, tetapi ini memang harus di backup oleh dunia perguruan tinggi ya. Tentunya tidak bisa lepas tanpa misalnya peran dari perguruan tinggi juga. Sedikit Pak, sejauh pemantauan Bapak selama ini gitu. Perusahaan-perusahaan yang selama ini khususnya migas yang ada di Aceh ini sudah sejauh mana ada kerjasama dengan kampus misalkan dalam bidang apa gitu yang sekarang ini kita ada kampus Merdeka ya, Merdeka Belajar, kampus Merdeka. Jadi ini ada beberapa mahasiswa kita ini sudah mulai banyak magang ya. Dengan sistem kurikulum baru ini ada satu semester mereka bisa melakukan magang, dan sekarang ini sudah banyak mereka melakukan magang di perusahaan-perusahaan yang ada di Aceh khususnya. Kira masuk juga yang Perta Arun dan lain-lain yang ada di sini. Dan ini akan sangat terbuka karena sudah ada integrasi mungkin dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan dunia usaha sekarang ya. Sudah lebih mudah dengan ada paradigma baru dalam dunia pendidikan ya. Sekira ke depan juga ini perlu dibuat MOU yang lebih banyak dengan perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan yang menggunakan investasi asing ya. Jadi kita harus intern melibatkan perguruan tinggi sebagai motivator ya, atau penggerak bagi adanya transfer. Jadi transfer ini nggak bisa dibiarkan begitu saja ya, tidak maksimal ya. Kalau kita serahkan kepada mekanisme pasar, maka yang terjadi adalah perusahaan-perusahaan besar itu hanya merekrut tenaga kerja, dibayarkan upah, tapi ahli teknologinya tidak terjadi ya. Malah itu yang kita takutkan. Dulu ada mantan staf yang bekerja di di Losmawe Aceh Utara dulu ya, di perusahaan migas. Mungkin mereka udah pindah ke negara-negara Uni Emirat ya, di mana gajinya lebih tinggi ya. Jadi bisa jadi kita kehilangan tenaga terampil, malah brain drain istilahnya ya. Tenaga kita lari keluar karena mencari gaji yang lebih tinggi. Jadi dengan peran perguruan tinggi atau lembaga pendidikan ya, atau juga Kementerian Pendidikan dan lain-lain atau dinas terkait, nah ini kita bisa optimalkan ini. Kita serap dia punya teknologi ya. Tapi kuncinya adalah tidak bisa dibiarkan sesuai mekanisme pasar, nanti nggak dapat ya. Nggak dapat ya. Kalau dari sisi pemerintah Aceh nih, sejauh mana ada komitmen biasanya terkait dengan ahli teknologi? Kita pemerintah Aceh ada badan yang mengelola beasiswa ya, BPSDM ya, BPSDM.
selama ini arah BPSDM ini sudah melatih ahli-ahli pertambangan juga ya, mengirim mahasiswa untuk mendapatkan beasiswa di bidang pertambangan dan lain-lain. Saya kira mungkin sebagian ini sudah tamat, mungkin sebagian sedang melanjutkan studi. Ini akan lebih bagus kalau orang-orang yang sudah di training atau dididik oleh BPSDM ini dikembalikan untuk bekerja di perusahaan-perusahaan yang ada migas tadi ya. Jadi ini akan lebih meningkatkan mengurangi pengangguran pertama, juga meningkatkan kesejahteraan karena alumni kita itu masih banyak ya yang mungkin yang belum bekerja, terutama yang diberi beasiswa oleh BPSDM ini. Jadi dengan kembalinya mereka nanti ini akan memperkuat juga tenaga kerja yang ada di daerah. Ini juga salah satu bentuk alih teknologi itu juga tadi. Karena mereka sudah ada skill ya di bidang pertambangan. Nanti tinggal mereka lebih mengupdate lagi ya, terutama bagaimana teknologi-teknologi baru yang digunakan oleh perusahaan pertambangan. Apalagi ini lepas pantai ya, lepas teknologinya mungkin lebih terbaru ya dibandingkan dengan yang di darat ya. Saya kira bisa diadopsi tidak hanya untuk sektor pertambangan saya kira, tapi sektor-sektor lain juga yang berkaitan dengan mesin, listrik dan lain-lain. Ini akan sangat berguna ya sebenarnya ya. Tinggal bagaimana kita mengkolaborasi dan menarik itu ya manfaat tersebut. Ya, baik. Ya, ini tadi penjelasan dari Bapak Muhammad Nasir. Mudah-mudahan Pak Iskandar ini sudah cukup terpuaskan begitu. Saya akan menyapa juga ini ya, karena ada beberapa yang pin lokasi gitu ya. Ada yang dari Langsa, kemudian ada yang paling jauh ini yang komentar ini ada dari Riau hadir, dan ada ini dari Binehgli hadir katanya. Kita tidak bisa pastikan nih Binehgli ini satu nama daerah atau maksudnya Binehgli dalam bahasa Aceh gitu. Tapi alhamdulillah dapat sinyal di sana ya. Ya, ini ada lagi pertanyaan dari Arifin Dari. Ini saya ke Pak Wahyu Ihsan saja begitu ya, karena terkait dengan pembahasan SDA tadi. Penemuan SDA termasuk migas bukan yang pertama kali ini di Nusantara ya. Selama ini kepemilikannya tidak diatur dengan syariat, maka yang paling diuntungkan bukan rakyat tapi para pemodal kapitalis. Ini mohon diberikan komentar. Oke, baik. Tentu selama tidak diterapkan dengan syariat, dengan konsep Islam yang sebagaimana saya sampaikan tadi, maka keuntungan itu akan didapatkan oleh kapitalis, oleh oleh oligarki, oleh perusahaan-perusahaan swasta itu. Misalnya seperti ini. Kita lihat di sini. Ini kan kepemilikan umum itu barang yang menjadi kebutuhan umum, tambang dalam jumlah besar, barang yang tidak dapat dimiliki individu itu harus dikelola oleh negara. Ya. Sementara milik negara itu ada, kita jelaskan ghanimah, fa'i itu adalah milik negara. Nah, kenapa? Dalilnya bagaimana? Dalilnya ini, ya, dalilnya jelas bahwa Nabi SAW itu mengatakan bahwa al-muslimuna syuraka fi thalathin, al-kala wal ma' wan nar. Ya. Jadi 3 hal ini menurut Wahbah Az-Zuhaili bahwa itu adalah harta kekayaan yang sudah ada secara alamiah, keberadaannya ada tanpa proses produksi, ya, seperti barang tambang, minyak bumi, batu bara, rerumputan dan api. Itu statusnya milik negara dan digunakan untuk kepentingan umum, untuk masyarakat. Itu adalah pendapat yang paling rajih menurut pandangan Malikiyah dan Hanabilah. Ini menurut Wahbah Az-Zuhaili. Nah, di dalam riwayat lain itu disebutkan wasamanuhu haram. Harganya itu haram, nggak boleh diperjualbelikan. Ya, setidaknya kalaupun harus diperjualbelikan itu harus murah. Nah, ini contoh lain lagi. Ada contoh lain. Ini adalah tambang garam yang pernah disebutkan oleh Nabi SAW itu di dalam hadisnya itu tentang tambang garam di Ma'rib, ya. Bahwa dalam hadis ini dikatakan bahwa seorang sahabat itu, yaitu Abyad bin Hammal, itu meminta agar tambang garam yang berada di Ma'rib, Yaman, itu diberikan kepadanya. Nah, ketika itu Nabi memberikannya terus, langsung memberikannya, silakan. Ya. Kemudian seorang sahabat mengatakan, tahukah engkau ya Rasulullah apa yang kau berikan kepada Abyad ini? Nabi dia mengatakan bahwa itu seperti air yang mengalir, al-ma'u al-'addu, seperti air yang mengalir. Ya, air yang mengalir itu ketika garam itu disebut seperti al-ma'u al-'addu, itu menunjukkan bahwa garam itu jumlahnya tak terbatas. Ya, ketika dia jumlahnya tak terbatas, maka dia menjadi milik umum. Nah, dalam hadis ini An-Nabhani menyebutkan ada dua kesimpulan. Yang pertama adalah barang tambang itu boleh dimiliki individu kalau jumlahnya sedikit.
Hal ini menunjukkan bahwa Nabi langsung memberikan tambang garam itu, dan kemudian yang kedua adalah dilarang. Tiba-tiba kenapa? Karena jumlahnya besar. Ketika jumlahnya besar itu tidak boleh dimiliki oleh individu. Padahal di dalam hadis lain Nabi itu mengatakan bahwa pemberian yang sudah diberikan kepada seorang muslim ya, atau orang lain lalu ditarik kembali itu seperti anjing yang menjilat ludahnya sendiri. Nah, ini kan seakan-akan Nabi itu mengingkari hadisnya sendiri. Nah, ketika Nabi mengingkari hadis ini menunjukkan bahwa sebenarnya dilarang barang tambang seperti migas yang memiliki keuntungan yang luar biasa untuk masyarakat itu dimiliki oleh individu. Nah, kalau tetap dilakukan maka kemiskinan pun akan terjadi. Ya, sebagaimana data yang disebutkan oleh Bapak Muhammad Hatta itu kayak ini nih kasusnya. Ya, seperti ini di mana menurut data BP Migas itu pada tahun 2012 ini kalau kita lihat ini mayoritas dikuasai oleh Amerika. Ya, oleh Amerika. Nggak ada satupun bendera Indonesia. Kemudian diikuti oleh Inggris, kemudian ada negara Cina termasuk Malaysia. Itu menguasai wilayah-wilayah negeri kita yang kemudian tidak menyebabkan kita menjadi kaya. Ya, seperti mana terjadi di Aceh ini di PT Arun itu Lok Semawe atau Aceh Utara itu sebagai penyumbang kemiskinan terbesar di Aceh. Ya, padahal kita dulu itu disebut sebagai kota petrodolar. Saking banyaknya ekspor salah satu wilayah yang melakukan ekspor migas ke luar negeri terbesar di dunia. Tapi rakyatnya miskin. Nah, sehingga menurut data yang terbaru itu disebutkan kemiskinan kita itu 26,16 juta. Ya, menurun disebut 0,34 juta orang berkurang. Ya. Tapi garis kemiskinan itu dihitung 500.000 per bulan. Artinya per hari itu per orang itu mendapatkan 17.000. Kalau dia menghasilkan uang 550.000 atau 510.000, artinya kalau dia menghasilkan uang 17.000 per hari, dia bisa makan sekali plus teh dingin, itu dia sudah disebut sejahtera. Itu jangan tanya lah bagaimana biaya minyaknya, ya kan, minyak motornya dan kendaraan-kendaraan itu sudah dianggap kaya dan tidak boleh tidak boleh mendapatkan subsidi lagi. Nah, dan jumlah itu bukan yang angka yang sedikit ya, itu sama dengan jumlah 3 pulau di Indonesia, yaitu Kalimantan, Maluku dan Papua. Itu jumlah yang besar sekali. Bahkan setara dengan angka penduduk populasi di Australia, yaitu 24,59 juta. Karena itulah kemudian tidak mungkin kemudian kesejahteraan itu didapatkan oleh negeri ini, oleh rakyatnya itu kalau kemudian persoalan kepemilikan ini tidak clear ya. Karena itu kepemilikan itu harus jelas siapa yang berhak memiliki kepemilikan individu, bagaimana kepemilikan umum, bagaimana kepemilikan negara, baru kemudian clear, baru kemudian terjadilah keadilan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengingat waktu ya, sudah di akhir, sudah menunjukkan jam 10:30 ya. Semoga para bapak ibu yang menyaksikannya di online itu belum mengantuk gitu ya. Saya akan berikan kesempatan terakhir sekaligus closing statement dari seluruh narasumber kita pada pada malam hari ini. Saya akan mulai dari Pak Dr. Muhammad Nasir. Terima kasih banyak dari diskusi kita yang sudah panjang juga tadi ya, bagaimana kita melihat dampak dari ekonomi dari penemuan cadangan migas ini. Yang pertama kita harus melakukan upaya-upaya ya, bagaimana menangkap manfaat migas ini supaya betul-betul dirasakan bagi kemajuan teknologi yang kita sebutkan tadi ya, bagi pengurangan kemiskinan dan juga pengurangan pengangguran ya. Tentunya ini butuh kerjasama dari kita semua ya, dari pemerintah daerah, juga dari dunia swasta yang ada di sini dan juga dunia pendidikan. Bagaimana kita membangun ya istilah kolaborasi antara academic, business and government ya, kita sebut ABG, academic, business and government. Bagaimana kita bisa menangkap manfaat yang lebih luas dari cadangan migas yang akan dieksplorasi tersebut. Dan tentunya penggunaan dana hasil migas yang efisien ini tentu akan mengurangi kemiskinan, dan program yang digunakan itu juga harus tepat sasaran ya, pada kegiatan yang efektif dan tepat sasaran. Saya kira itu beberapa hal ya. Terima kasih banyak Pak. Ya, terima kasih Bapak Dr. Muhammad Nasir. Selanjutnya saya kepada Bapak Wahyu Ihsan sekaligus closing statement.
Baik, terima kasih. Sebagai penutup, bahwa kita sebagai umat Islam, terutama Aceh sebagai negeri yang menerapkan syariat Islam, perlu menerapkan syariat Islam itu secara kafah, termasuk dalam konsep ekonomi ini. Kalau kita hari ini punya konun LKS, ya, Lembaga Keuangan Syariah, maka bukan tidak mungkin kemudian kita bisa memiliki konun ekonomi syariah. Jadi artinya kita menerapkan konsep ekonomi itu secara keseluruhan. Baru kemudian bisa kita menerapkan hukum-hukum lainnya. Karena ketika seseorang itu miskin, ya kan, kemudian keuangan kurang, lalu diterapkan hukum potong tangan dan sebagainya, maka akan banyak orang yang buntung nanti tangannya, kan. Nah, karena itulah kemudian untuk diskusi ini kita berharap ini tetap kita lanjutkan di masa mendatang, karena ini penting untuk kemudian membuka ruang diskusi dan menambah wawasan bagi kita semua. Demikian. Ya, baik, terakhir kepada Bapak Muhammad Hatta, ini masih ada sedikit pertanyaan dari saya sebelum kemudian ditutup dengan closing statement, karena ini tadi dalam perspektif Aceh sudah dua orang dari narasumber kita memberikan pandangannya. Bagaimana dalam perspektif nasional, ya, terkait dengan pemerintah yang hanya bersifat regulator? Apakah ini bagaimana sebetulnya sebaiknya tata kelola migas ini khususnya di daerah itu berjalan? Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada isu yang ada seperti sekarang, ya. Isu yang sekarang itu adalah misalnya agar energi kita itu menjadi lebih baik, gitu ya, ketersediaannya. Itu maka kemudian ada usulan. Suaranya nggak masuk, ya? Ya, cek Ya, 1, baik, 2. Ya, sudah. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada isu saat ini agar energi kita itu menjadi lebih baik, gitu ya, tersedia dengan baik. Itu adalah dengan ada isu yang mix energi, ya, energi bauran. Jadi energi kita itu tidak hanya bergantung kepada oil and gas, tapi juga kepada energi baru terbarukan, renewable energy, gitu ya. Maka kemudian ketersediaan dan Indonesia tidak bergantung kepada oil and gas, dan tentu saja kemudian tidak terlalu banyak mengimpor tadi. Hanya saja kemudian pertanyaannya adalah, kalau kita lihat kasus seperti sekarang, misalnya PLN, ya, PLN itu 60% lebih batu baranya, PLN itu, ya, 60% lebih batu baranya, konsumsi energinya, ya, konsumsi energinya itu datang dari batu bara, 60% lebih. Nah, sementara sisi lain kita ketahui 80% lebih, 85% produksi batu bara kita 500 sampai 600 juta ton itu per tahun, itu datang dari pihak swasta produksinya. Artinya siapa? Artinya yang diuntungkan sebenarnya adalah pihak swasta, meskipun itu dilakukan mix energi, tetapi kepemilikan energi tadi itu adalah swasta. Si batu bara, mereka pengennya untung. Harga batu bara itu harga jualnya adalah maksimal $80 per ton. Padahal kalau kita lihat harga pokok produksinya itu sangat murah, ya. Batu bara itu sangat murah harga produksinya, gitu ya. Satu per kilogramnya itu, gitu ya, sangat murah itu. Tapi dijual dengan sangat mahal kepada PLN, ya, bisa sampai $80, gitu ya. Ini artinya apa? Artinya adalah kita tidak bisa lagi bergelut dengan wacana ini mix energi dan seterusnya. Tapi lebih jauh kita menginginkan pemerintah itu tidak lagi sebatas regulator, tetapi sebagai apa? Sebagai pengelola langsung dari sumber daya alam tadi. Langsung dikelola, ya, langsung kemudian hasilnya diberikan kepada rakyat, jangan lagi diserahkan kepada swasta. Karena kalau swasta, lagi-lagi logikanya adalah profit or loss, untung atau rugi. Ya, jadi mereka tidak mau menjual dengan harga murah kepada rakyat, ya, nggak mau. Kita harus mengambil banyak pelajaran kepada kasus di mana minyak sawit itu kita produsen terbesar di dunia, tetapi langka dan bahkan mahal, ya. Ya. Jadi
Ini soal kepemilikan gitu ya. 60% lebih gitu ya. 60% lebih sawit itu dimiliki oleh swasta ya. Oleh swasta. Bahkan lahannya itu di hak guna usaha dipinjemin sama pemerintah. Mereka nggak mau jual ke Indonesia, jualnya ke asing mereka. Jadi inilah bicara tentang kepemilikan yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Ihsan tadi gitu ya. Yang relevansinya ya, keterkaitan yang sangat penting. Jadi kalau sumber daya alam ini betul-betul ingin mensejahterakan rakyat, memakmurkan rakyat Indonesia betul-betul negeri berdaulat yang berdikari yang kita inginkan, maka sudah saatnya kita merubah policy kebijakan sumber daya alam itu beralih langsung kepada pemerintah, tidak lagi sebagai regulator. Kalau masih kita mengandalkan swasta, maka logikanya adalah profit or loss. Investasi asing langsung di mana-mana ceritanya itu tidak pernah bisa mensejahterakan rakyatnya gitu ya. Kita nanti bisa ambil kasus contoh Norwegia dan seterusnya ya, data-data nanti bisa kita bandingkan. Saya pikir itu saja dari kami, sekaligus closing statement saja. Baik, terima kasih. Saya rasa ini cukup menimbulkan pertanyaan-pertanyaan lain lagi gitu dari para pemirsa Bapak Ibu yang menyaksikan kami di kanal YouTube. Tapi jangan gusar karena kita akan hadir setiap bulannya dan mencoba mengangkat isu ini sehingga lebih detail lagi di masa-masa mendatang. Semoga Bapak Ibu sekalian masih tetap bisa mengikuti kami di kesempatan-kesempatan yang lain. Terima kasih. Diskusi Iqomaf edisi ke-15 pada malam hari ini dengan judul Migas Aceh, siapa untung siapa buntung, sudah sampai di akhir dari dari jalannya acara gitu. Untuk itu kami selaku host Firza Kutaraja meminta terima kasih ya, mengucapkan terima kasih kepada para pembicara yang telah berkenan hadir pada malam hari ini. Yang pertama kepada Bapak Dr. Muhammad Nasir, MSc MA, kemudian kepada Bapak Muhammad Hatta SMMM, dan kepada Pak Wahyu Ihsan MA yang selaku koordinator berlangsungnya acara ini. Akhirul kalam dari kami, mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berharap Mukmin TV itu mampu menjadi ujung tombak dari dakwah terhadap Islam, baik terhadap penerapan syariat, dakwah maupun ukhuwah yang terus dikembangkan. Jadi ke depan salah satu media yang mampu untuk mengubah mindset itu adalah salah satunya TV. Nah, jadi TV itu juga memiliki peran yang sangat kuat dalam rangka untuk mendelegitimasi atau bahkan kalau bisa itu melawan deislamisasi, termasuk bagaimana kita menginternalisasi nilai-nilai yang ada di dalam kekhalifahan ini sehingga masyarakat menjadi tahu, ya, tidak fobia, melawan argumen, argumen dilawan argumen, narasi dilawan dengan narasi. Bravo, Mukmin TV. Di era kapitalisasi informasi hari ini, di mana umat Islam membutuhkan alternatif kanal-kanal edukatif, ya, kanal-kanal yang akan memberikan sakofah Islam dan perspektif Islam, saya pikir Mukmin TV harus menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat Muslim Aceh ya untuk mendapatkan perspektif Islam, terutama pada isu-isu keumatan yang kontemporer, dan mudah-mudahan keberadaan Mukmin TV ke depan akan semakin menjadi ujung tombak dakwah Islam khususnya di Aceh, negeri seram di Mekah.